Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilga Kurniawan. Saya mewakili kelompok kami. Kami di sini akan mempresentasikan judul penelitian kami, yaitu rancang bangun sistem pengunci lemari dengan menggunakan akses RFID di Politeknik Gajah Tunggal, yang disusun oleh 1. Adi Guna Brahmada, 2. Jilga Kurniawan, 3. Alvina Prasetya Kurniawan, 4. Ananda Bagas, dan terakhir Aditya Rahmada. Alasan kelompok kami mengangkat tema tersebut yaitu di Politeknik Gajah Tunggal terdapat lemari peralatan olahraga yang digunakan untuk menyimpan beberapa barang seperti sepatu, bola basket, maupun bola voli. Alat-alat tersebut digunakan pada jam olahraga. Ketika mahasiswa ingin menggunakan alat-alat tersebut, terdapat beberapa alat yang hilang seperti bola maupun bola voli, dikarenakan tidak adanya pengunci pada lemari tersebut. Dengan data yang kita miliki, pada semester 1 tahun 2019 telah hilang dan rusak 2 bola voli dan 2 bola basket. Sehingga dengan adanya data tersebut, kelompok kami akan mengangkat tema tersebut. Dari fenomena di atas, kelompok kami menganalisa menggunakan diagram fishbone dengan metode 3M. Nah, sebab yang pertama, tidak ada riwayat catatan peminjaman. Yang kedua, diletakkan di sembarang tempat. Lalu ada metode, tidak ada prosedur peminjaman yang baik, tidak ada pengamanan pada tempat penyimpanan. Lalu ada material, tidak ada sistem pengunci otomatis, dan sering dipakai tanpa sepengetahuan tanggung jawab. Sehingga akibat atau efek yang ditimbulkan itu peralatan olahraga yang hilang. Maka dari itu, kita ingin mengetahui seberapa pentingkah pengunci otomatis yang ingin dibuat oleh kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmada. Dari hasil kuesioner yang kami buat, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana 52,6% responden sangat dibutuhkan. Lalu 44,7% responden mengatakan dibutuhkan, lalu sisanya tidak perlu. Dengan hasil data tersebut, maka kami melanjutkan penelitian yang akan kami buat. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, membuat rancang bangun sistem pengunci otomatis berbasis Arduino. Kedua, menghitung biaya pembuatan sistem pengunci otomatis berbasis Arduino. Lalu manfaat penelitian. Agar mata kuliah olahraga di kampus Politeknik Gajah Tunggal berjalan lancar. Lalu agar peralatan olahraga kampus Politeknik Gajah Tunggal tidak hilang. Yang terakhir, menjaga dan merawat lifetime peralatan olahraga di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Perkenalkan, saya Bagas. Saya akan menjelaskan tahap alur penelitian. Pada tahap alur penelitian ini, berikut akan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam pembuatan sistem pengunci otomatis, sehingga alat ini dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap yang pertama adalah menentukan tema. Pada tahap ini, kami mendapati masalah yang sering terjadi pada ruang olahraga di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Setelah kami identifikasi, kami melakukan penambahan alat untuk keamanan perlengkapan olahraga di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Kemudian, tahap berikutnya adalah identifikasi dan analisa kebutuhan. Pada proses ini, kami melakukan identifikasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dari masalah tersebut. Metode yang kami gunakan untuk menganalisa masalah adalah metode diskusi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menganalisa kebutuhan yang digunakan.
Kemudian tahap selanjutnya adalah pembatasan permasalahan. Selanjutnya studi literatur dan membuat konsep awal. Pada tahap membuat konsep awal ini, kami berdiskusi untuk membuat konsep seperti apa alat yang akan kami buat. Kami menuangkan segala ide-ide yang kami peroleh dalam suatu konsep yang kemudian dapat menjadi acuan untuk pengerjaan alat. Kemudian tahap selanjutnya adalah analisa wiring diagram. Jika analisa wiring diagram dapat digunakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat wiring diagram akhir. Jika tidak, kami akan mengulang pada tahap analisa wiring diagram. Kemudian selanjutnya adalah membuat wiring diagram akhir. Setelah itu, inventarisasi komponen. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan urutan pengerjaan. Pada tahap ini dapat mempermudah dalam melakukan penelitian dan pembuatan alat, sehingga urutan proses pengerjaan dapat dilakukan secara sistematis. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengadaan komponen. Setelah itu dilanjut dengan pembuatan alat. Pada tahap ini merupakan proses penyatuan seluruh konsep dan komponen yang sudah ada. Dikerjakan dalam waktu yang cukup lama. Jika terdapat beberapa kendala teknis maupun komponen, maka dilakukan bantuan bengkel untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Tapi, sebaiknya seluruh proses pembuatan alat dilakukan secara mandiri. Jika tahap pembuatan alat selesai, maka akan dilanjutkan pada tahap trial alat. Jika alat dapat digunakan, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan data. Jika tidak bisa digunakan, maka langkah yang akan kami lakukan adalah menganalisa kegagalan dan tindakan perbaikan. Di situ langkah selanjutnya adalah kami berdiskusi untuk apakah perlu penambahan komponen. Jika semua langkah sudah dilakukan, maka akan kembali ke tahap pembuatan alat. Langkah selanjutnya adalah pengambilan data. Selanjutnya, analisa kinerja alat dan terakhir kesimpulan. Setelah melakukan analisa terhadap data yang sudah diambil, maka akan didapatkan suatu kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Selanjutnya adalah perancangan alat yang akan dijelaskan oleh saya, Adi Guna Bramada. Start menunjukkan alat telah dinyalakan. Lalu input kartu adalah saat RFID membaca ID dari tag, yaitu tag mahasiswa kami berupa kartu peneng. RFID tersebut membaca ID RFID sehingga dapat melanjutkan instruksi selanjutnya. Apabila dapat terbaca, maka LED indikatorlah yang akan menyala, yaitu LED hijau. Serta solenoid akan bekerja sehingga akan membuka pintu. Namun, apabila ID tersebut tidak terbaca, maka LED merah dan buzzerlah yang akan menyala. Untuk mengatasinya, silahkan lakukan input kartu sekali lagi. Lalu berikut adalah alat dan bahan yang kami perkirakan akan digunakan pada saat pembuatan alat ini, yaitu satu buah Arduino Uno, RFID RC552, relay 5V DC, buzzer, LED yaitu LED merah dan hijau, project board, kabel jumper secukupnya, solenoid door, lock, lalu laptop, kabel USB, adaptor 12V, serta adaptor 5V. Berikut adalah wiring diagram yang kami rencanakan. Arduino Uno sebagai prosesor memiliki output yang akan bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Output dari Arduino ini terdapat RFID yang memiliki inputan dari pin 9 sampai dengan 13 serta ground
dan AVVR. Lalu terdapat relay 5 volt yang akan menyalakan si solenoid door lock. Ia mendapatkan pin 8 dari Arduino serta plus dan minus 5 volt yang telah dijumper dari Arduino. Lalu terdapat lampu indikator merah dan hijau yang masing-masing akan bergantung pada pin 3 dan pin 2 dari Arduino. Lalu yang terakhir adalah buzzer yang akan diinstruksikan oleh pin output dari Arduino, yaitu pin 5. Sabar. Tanya aja ya. Perkenalkan, nama saya Alfian Prosta Kurniawan. Di sini saya akan membahas tentang biaya pembuatan rancang bangun alat pengaman dengan mengambil sumber dari www.tokopedia.com. Oke, bahan yang pertama adalah Arduino Uno dengan jumlah unit 1 dengan harga satuannya adalah 80.000. Dan yang kedua adalah RFID RC552 dengan jumlah unit 1 dengan harga satuan 75.000. Yang ketiga ada relay 5 volt DC dengan jumlah unit 1 dengan harga satuan adalah 80.000. Yang keempat adalah buzzer dengan jumlah unit 1 dengan harga satuannya 9.500. Yang kelima ada LED dengan jumlah unit 2, harga satuannya adalah Rp500. Dan yang keenam adalah project board dengan harga satuan 1 unitnya 14.000. Dan juga yang ketujuh adalah kabel jumper dengan harga satuan per bungkusnya adalah 16.000, yang kita butuhkan adalah 2. Yang kedelapan ada solenoid door lock dengan jumlah unit 1 dengan harga satuannya 60.000. Yang kesembilan ada adaptor 12 volt dengan jumlah satuannya 1 unit 25.000. Yang terakhir adalah jasa instalasi dengan satu proyeknya kita hargai dengan 100.000. Kemudian jumlah total biaya yang kita dapatkan adalah 476.500. Pas. Tanya aja tadi cuma. Oke, di selanjutnya saya akan membahas tentang jadwal pelaksanaan penelitian. Di bulan September kita melakukan kegiatan penemuan masalah dan juga identifikasi solusi, persiapan perancangan dan penerapan solusi, kemudian ada studi pustaka dan literatur. Pada bulan Oktober kami melakukan alat, pemodifikasi source kode Arduino dan penambahan part. Selanjutnya ada verifikasi 1 dan juga penggabungan. Pada bulan November kami melakukan penggabungan rangkaian dengan kode program dan uji coba keberhasilan serta verifikasi 2. Serta analisa hasil penelitian. Dan yang terakhir pada bulan Desember kami melakukan hasil penelitian. Itu doang ya. Oke, demikian hasil dari penelitian kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengunci Lemari Peralatan Olahraga di Kampus Politeknik Gajah Tunggal. Sekian dan terima kasih.